Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan kembali mengajak kalian semua untuk membahas salah satu kisah Putri Sophia dari Hanover yang keturunannya menjadi pewaris Raja Britania Raya. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik, bagi penikmat baru dari channel kami, untuk sedikit menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Grand Duchess Anna Pavlovna, yang merupakan putri Kaisar Rusia yang menjadi Ratu Belanda, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Sophia merupakan anak ke-12 dan putri kelima Frederick V dari Flash dan Elizabeth Stuart yang dikenal sebagai Raja Musim Dingin dan Ratu Bohemia karena pemerintahan singkat mereka di negara tersebut. Sophia lahir pada 14 Oktober tahun 1630 di De Westneethof, Den Haag, Belanda, tempat orang tuanya melarikan diri ke pengasingan setelah pertempuran Gunung Putih. Melalui ibunya, dia adalah cucu dari James IV dan satu Raja Skotlandia dan Inggris. Sophia dibaptis pada tanggal 30 Januari 1631 di Kloosterkerk di Den Haag setelah 3 hari sebelumnya kakak perempuannya Putri Charlotte dimakamkan. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 2 tahun. Ibunya menghabiskan sedikit waktu bersamanya, tetapi memastikan dia mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam mata pelajaran mulai dari bahasa Latin dan Yunani hingga matematika dan teologi. Dia tumbuh sebagai seorang intelektual yang dapat berbicara 5 bahasa Eropa dan merupakan teman filsuf Leibniz serta memiliki selera humor yang bagus. Sebelum menikah, Sophia disebut sebagai Sophie Putri Palatin dari Reims atau sebagai Sophia dari Saxon. Pada tanggal 30 September 1658, ia menikah dengan Ernest Augustus, Adipati Brunswick-Lunenburg di Heidelberg, yang pada tahun 1692 menjadi Pangeran Hanover yang pertama. Ernest Augustus adalah sepupu kedua ibu Sophia, yakni Elizabeth Stuart, Ratu Bohemia, karena mereka berdua adalah cicit Christian III dari Denmark. Pernikahan tersebut terjadi beberapa hari setelah Sophia berumur 28 tahun. Pada saat pernikahannya, Sophia mengenakan gaun dengan brokat perak, sedangkan rambutnya yang ika longgar ia hiasi dengan mengenakan tiara berlian yang bagus milik keluarganya. Pasangan itu kemudian tinggal di Hanover dan mereka disambut oleh ibu mertuanya di Lane-Solz. Sophia sendiri digambarkan sebagai seorang wanita dengan kemampuan intelektual dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Dia banyak membaca karya René Descartes dan Baruch Spinoza. Bersama dengan Ernest Augustus yang memperbaiki istana Herrenhausen secara signifikan. Dan dia jugalah yang mendorong penciptaan Taman Herrenhausen yang mengelilingi istana, tempat dia akhirnya meninggal dunia. Ada cerita menarik pada kehamilan pertama Sophia. Tidak lama setelah pernikahannya, Sophia pun hamil anak pertamanya yang dilahirkan pada akhir Mei dan persalinannya berlangsung selama 3 hari 3 malam yang menyiksa, yang membuat ibu dan bayinya harus bertahan hidup. Namun pada akhirnya, pada 28 Mei 1660, Sophia melahirkan calon Raja George I dari Inggris Raya. Sophia memiliki 7 anak yang mencapai usia dewasa. Yang pertama George I dari Inggris Raya, yang kedua Frederick Augustus, yang ketiga Maximilian William dari Brunswick-Lunenburg, keempat Sophia Charlotte, kelima Charles Philip dari Brunswick-Lunenburg,
keenam Christian Henry dari Brunswick-Lunenburg, dan yang terakhir yakni Ernest Augustus dari Brunswick-Lunenburg. Namun di kemudian hari, 3 putranya tewas dalam pertempuran. Sofia absen dalam mengasuh putra-putranya selama hampir 1 tahun, antara tahun 1664 hingga 1665, selama liburan panjang bersama Ernest Augustus di Italia. Namun, walau begitu, dia tetap rutin berkorespondensi dengan pengasuh putra-putranya dan menaruh perhatian besar pada pengasuh putra-putranya tersebut, terlebih lagi setelah dia kembali. Setelah tur Sofia, dia melahirkan 4 putra dan seorang putri lagi bagi Ernest Augustus. Dalam suratnya, Sofia menggambarkan putra sulungnya sebagai anak yang bertanggung jawab dan teliti yang memberikan teladan kepada adik-adiknya. Sofia pada awalnya menentang pernikahan putranya George dan Sophia Dorothea dari Celle, memandang rendah ibu Sophia Dorothea yang merupakan Eleanor Desmier de Olbrousse yang bukan keturunan bangsawan dan yang disebut Sophia sebagai kotoran tikus bercampur lada, dan prihatin dengan status sah Sophia Dorothea. Namun, akhirnya terpikat oleh keuntungan finansial yang melekat dalam pernikahan tersebut, pada akhirnya ia menyetujuinya. Pada tahun 1700-an, pertanyaan tentang suksesi tahta Inggris menjadi akut. William III tidak memiliki anak dan kesehatannya menurun. Pewarisnya adalah Putri Anne, kini berusia 35 tahun. Ia dan suaminya yang lama, yakni Pangeran George dari Denmark, telah melahirkan bayi-bayi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tak satu pun dari mereka yang selamat kecuali satu, yakni Pangeran William, yang akhirnya meninggal pada tahun 1700 tepat setelah ulang tahunnya yang ke-11. Yang lain, seperti yang dikatakan Sofia kepada Leibniz dalam suratnya, telah mewariskan kerajaan surga untuk membawaku lebih dekat ke tahta. Parlemen bertekad untuk tidak mengizinkan seorang Katolik Roma untuk menggantikan Anne, mengesahkan Undang-Undang Penyelesaian tahun 1701, menolak 57 kandidat Katolik yang memiliki klaim darah lebih baik daripada Putri Sofia dari Hanover, dan menyatakan untuknya dan ahli waris tubuhnya dengan syarat masing-masing dari mereka adalah seorang Protestan dan tidak menikah dengan seorang Katolik Roma. William III meninggal pada tahun 1702. Anne menjadi ratu dan Sofia menjadi pewaris dugaan. Anne dan Sofia tidak bersahabat. Anne keberatan jika nama Sofia disebutkan di hadapannya, dan syarat apapun untuk mengundang Sofia mengunjungi Inggris ditolak. Meski jauh lebih tua dari Ratu Anne, Sofia menikmati kesehatan yang jauh lebih baik. Menurut Countess of Buchenberg, dalam suratnya kepada keponakan Sofia, Rografnie Louise, pada tanggal 5 Juni 1714, Sofia merasa sakit setelah menerima surat kemarahan dari Ratu Anne. 3 hari kemudian, pada tanggal 8 Juni, dia sedang berjalan-jalan di Taman Herrenhausen ketika dia berlari ke tempat berlindung dari hujan lebat yang tiba-tiba dan pingsan serta meninggal di pelukan cucu iparnya, Caroline dari Ansbach, Putri Hanover. Kala itu dirinya berusia 83 tahun, usia yang sangat lanjut untuk zaman ini. Ratu Anne meninggal kurang dari 2 bulan kemudian, pada tanggal 1 Agustus 1714, pada usia 49 tahun. Seandainya Sofia selamat dari Anne, dia akan menjadi orang tertua yang naik tahta Inggris. Setelah kematian Sofia, putra sulungnya Pangeran George Louis dari Hanover menjadi pewaris penggantinya, dan dalam waktu 2 bulan menggantikan Anne sebagai George I dari Inggris Raya. Putri Sofia satu-satunya, yakni Sophia Charlotte dari Hanover, menikah dengan Frederick I dari Prusia, yang kemudian menjadi keturunan Raja Prusia dan Jerman. Sofia dimakamkan di Kapel Istana Lane di Hanover, begitu pula suaminya dan putra mereka George I. Setelah istana dan kapelnya dihancurkan selama Perang Dunia II oleh serangan udara sekutu, jenazah mereka dipindahkan ke Museum Raja Ernest Augustus I di Bergarten of Herrenhausen Garden pada tahun 1957. Baiklah, itu adalah cerita hidup yang cukup singkat dari Putri Sofia yang mana penerusnya adalah seorang Raja Britania Raya. Semoga
cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.